Ya, kondisi Peggy saat ini baik-baik saja, tidak mengalami tekanan Mudah-mudahan. atau penganiayaan yang diceritakan oleh terpidana yang terdahulu, karena sekarang saat ketangkep juga sudah viral kan, sudah rame. Jadi ya mana berani lah ya. Kalau memang dulu itu terjadi, kalau sekarang mana berani, dikawal rekan-rekan media juga kan, selalu update perkembangannya. Baik-baik saja, hanya kelihatan lebih kurus saja daripada yang pertama kali ditampilkan saat konferensi pers Polda Jawa Barat itu aja. Pak, kemarin itu Kadif Humas Polri bilang bahwa dalam kasus Peggy Setiawan ini ada indikasi ayahnya terlibat dalam menyembunyikan dengan adanya keterangan mengganti nama kan gitu. Urusan rumah Nah tangga. itu bagaimana, dan itu kan bisa Kadif Klarifikasi ya. lembaran baru gitu, membuka kemungkinan lembaran baru kasus terkait dengan dugaan terorisme Peggy. Gimana? Ya. Jadi ya itu silakan penyidik ya. Penyidik itu kan mencari alat bukti yang menguatkan agar Peggy Setiawan yang sudah ditetapkan tersangka itu memang banyak bukti petunjuk atau bukti-bukti lainnya kan. Silakan saja nanti dibuktikan di pengadilan kan. Yang jelas pertama, yang paling mendasar adalah ya, tidak bisa orang dikatakan menyembunyikan. Kalau kami masih meyakini ini kan bukan DPO-nya gitu, Peggy Elias Peron ini Peggy Setiawan orang yang berbeda, kan begitu. Nah jadi mau yang dilakukan ayahnya itu ya, kalau memang benar juga tidak bisa dikatakan menyembunyikan. Silakan pidananya apa, buktikan aja dulu Peggy Setiawan pelaku atau bukan. Kalau Peggy Setiawan bukan pelaku, mau apa? Masih nggak pakai otak. Terkait dengan Ya. pergantian nama, Nah pergantian nama itu memang nama gaulnya Robi. Robi Setiawan. Iya, dan nama adiknya itu Robi Setiawan. Memang nama gaul kalau menurut keterangan adiknya juga ya di sana. Tetapi tidak ada hubungannya, dan sejak sebelum 2016, sebelum kejadian itu juga memang nama gaulnya Robi kalau menurut informasi dari keluarga ya. Jadi tidak ada itu hubungannya, itu sangat gini. Dangkal ya kalau kemudian gara-gara ganti nama lalu dicurigai kan. Pokoknya dulu nih, ini yang paling penting, penyidik dalam putusan pengadilan ya yang sudah berkekuatan hukum tetap atas nama 8 terpidana tidak pernah menggali motif. Padahal yang namanya pembunuhan berencana itu digali motifnya. Tidak ada orang tiba-tiba datang nggak kenal kemudian membunuh, itu tidak ada. Apalagi pembunuhan berencana. Merencanakannya kan sejak kapan? Bagaimana merencanakannya? Apa motifnya? Apa sakit hatinya? Tidak ada di putusan pengadilan. Makanya Pak Arianto semalam dalam salah satu acara di iNews mengakui itu janggal. Dari penyidikan, penuntutan sampai putusan janggal dengan bukti, dengan dakwaan seminim itu. Tapi karena udah diputus, ya kita hormati kan begitu. Nah, kali ini nanti dulu kalau mau asal-asal aja putus. Dibela sama tim hukum, dipantau sama media kan. 18 saksi yang tadi memberatkan, ya silakan saja, itu kan penyidik tadi mengumpulkan alat bukti yang menguatkan atas sangkaannya. Tapi di pengadilan jangan coba-coba. Saya akan cecar itu satu persatu. Dari mana memberatkannya?